Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Channel. Kemarin Qualcomm udah ngerilis chipset barunya melalui seri Snapdragon 8 Gen 1 yang punya skor Antutu mencapai 1 juta lebih. Tapi saya malah lebih penasaran sama chipset buatan Google yang dibenamkan di Pixel 6 series ini, yaitu Google Tensor. Di video ini kita bakal tes dan uji performa chipset ini dengan lebih spesifik. Apakah Google Pixel 6 ini bakal cocok kalau buat dijadikan gaming smartphone? Sekalian nanti kita bakal compare sedikit nih dengan performa si Naga Ompong, yang selisih range harganya mencapai 2 kali lipat. Langsung kita tes pakai game populer yang paling banyak orang mainin, yaitu PUBG Mobile, yang ternyata untuk settingannya baru terbuka untuk SDR Ultra atau Smooth Extreme. Meski pakai layar 90Hz, tapi sayang banget nih belum unlock settingan Smooth 90fps. Dan ketika dimainkan pada settingan Smooth Extreme, gameplaynya jelas terasa smooth dan nyaris tidak terasa untuk frame dropnya. Sensor gironya juga responsif dan tidak delay. Begitupun untuk touchscreen-nya yang terasa responsif. Untuk suhu panas HP di 10 menit awal bermain naik mencapai 41 derajat. Namun akan semakin terasa panas jika dimainkan hingga 1 match permainan. Berikut adalah kestabilan FPS monitornya dan juga data gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Selanjutnya kita tes pakai game arcade racing yang seru dari Gameloft, yaitu Asphalt 9 Legends. Yang anehnya meskipun settingan defaultnya udah bisa unlock mode 60fps, tapi pilihan menu untuk rubah settingan grafisnya malah nggak muncul nih. Dan walau dimainkan pakai settingan defaultnya ini pun ternyata gameplaynya kurang begitu smooth. Frame drop sering terasa ketika full efek animasi ditampilkan, ketika mengeluarkan nitro atau saat bertabrakan dengan mobil lawan. Untuk suhu panas HP di 10 menit awal bermain naik mencapai 43 derajat, namun tidak bertambah panas setelah dimainkan setelah setengah jam. Berikut adalah tampilan FPS monitornya dan juga data gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Game berikutnya adalah game paling berat nih, yaitu Genshin Impact. Untuk settingan defaultnya berada di medium. Namun tentu saja kita mainkan pada settingan rata kanan dengan mode 60fps. Untuk gameplaynya terasa banget untuk frame dropnya, apalagi ketika menampilkan full efek animasi ketika bertarung melawan monster. Meskipun masih tergolong playable, namun kurang recommended jika dimainkan pada settingan terberatnya ini. Untuk suhu panas HP di 10 menit awal bermain naik mencapai 44 derajat, namun akan bertambah panas setelah dimainkan setelah setengah jam. Berikut adalah tampilan FPS monitornya dan juga data gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Game terakhir kita coba buat main game yang support refresh rate tertingginya, yang ternyata Pixel 6 ini bisa loh unlock settingan 120fps. Walaupun tetap bakal cuma mentok di 90fps saja, karena memang layarnya cuma 90Hz. Dan untuk gameplaynya ketika dimainkan pada settingan rata kanan masih tergolong playable dan masih nyaman untuk dimainkan. Untuk suhu panas HP di 10 menit awal bermain mencapai 44 derajat, dan sedikit bertambah panas ketika dimainkan dalam setengah jam. Berikut adalah tampilan FPS monitornya dan juga data gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Oh iya, semua game barusan kita tesnya di dalam ruangan ber-AC ya, yang memiliki suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Setelah lihat real performanya dalam menjalankan game-game SD, selanjutnya kita tes juga skor benchmarknya nih. Dan sekalian kita compare skornya sama punya Xiaomi 11T Pro yang pakai chipset Snapdragon 888. Untuk pengetesan menggunakan Antutu versi 9, bisa dilihat skor dari Google Tensor ini masih kalah dengan skor Antutu dari Xiaomi 11T Pro. Begitupun untuk Geekbench 5 tesnya. Skor single dan multicore-nya masih di bawah skor dari Snapdragon 888-nya Xiaomi 11T Pro. Dan terakhir untuk skor 3D Mark pada mode wide left, baik overall score hingga frame rates-nya masih di bawah performanya dari Xiaomi 11T Pro juga nih. Tapi kalau untuk awetan baterainya, Google Pixel 6 terasa lebih awet dibandingkan Xiaomi 11T Pro. Karena bisa dilihat saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya masih lebih unggul 3 jam lebih awet nih untuk screen on time-nya. Saya tes juga buat memutar YouTube selama 1 jam, baterainya cuma berkurang sebanyak 4% saja. Pakai brightness dan volume di 50%, serta pakai koneksi Wi-Fi. Kesimpulannya, smartphone terbaru buatan Google ini ternyata kurang cocok ya kalau mau bener-bener dijadikan smartphone gaming. Karena dari performanya sudah jelas masih kurang terasa powerful, dan bahkan masih kalah jika dibandingkan dengan si Naga Ompong. Cuma menurut saya performa Google Tensor buatan Google ini sepertinya lebih dikhususkan buat daily use dan lebih optimal pada kemampuan fotografinya. Soalnya memang kalau untuk urusan fotografi, hasil jepretannya masih jadi salah satu yang terbaik. Nih lihat sendiri aja deh hasilnya kayak gimana.
Dan untuk review kamera tasnya yang lebih detail nanti akan dibahas di video yang berbeda. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.